Hai, selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai tekanan pada zat padat. Materi ini merupakan materi untuk kelas 8 semester 2 untuk bab yang pertama. Pernahkah kalian mendengar istilah tekanan? Apa itu tekanan? Untuk lebih memahami mengenai tekanan dalam IPA, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar di sini. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami peristiwa seperti ini? Yaitu menginjak paku pada bagian runcing. Apakah akan menimbulkan rasa sakit? Jika seandainya kalian menginjak paku pada bagian yang tumpul atau pada bagian payungnya ini, apakah akan menimbulkan rasa sakit yang sama dengan ketika kalian menginjak paku pada bagian yang runcing? Kemudian selanjutnya, kita lihat gambar di sini. Ini dengan ini adalah kotak yang sama. Menurut kalian, mana yang lebih mudah untuk dipindahkan ketika memindahkan dengan 2 orang atau dengan 1 orang? Mengapa lebih mudah ketika dipindahkan oleh 2 orang? Kemudian selanjutnya, kita lihat percobaan ini. Pada percobaan ini, saya menggunakan bekas botol minuman, kemudian saya isi airnya hingga penuh. Kemudian, botol minuman ini saya jatuhkan dari ujung ember ke pasir yang ada di bawahnya. Sekarang kita perhatikan bekas yang ditimbulkan dari jatuhnya botol tersebut. Selanjutnya saya melakukan hal yang sama, tetapi sekarang yang sebagai titik ampuannya atau luas permukaannya yaitu pada bagian yang lebih kecil, yaitu pada bagian tutupnya. Coba kalian perhatikan. Ini adalah ketika pada bagian yang lebar yang saya jatuhkan 1 cm lebih sedikit. Sedangkan pada bagian yang lebih kecil ternyata menimbulkan bekas yang lebih dalam, yaitu 2 lebih. Selanjutnya, saya mencoba pada bagian yang kecil, tetapi airnya sekarang saya kurangi menjadi setengahnya. Kita perhatikan. Bekasnya lebih dalam yang mana? Yang ini, yaitu ketika airnya adalah penuh. Yang di sebelah sini adalah ketika airnya hanya separuhnya. Pada air yang penuh, tadi diperoleh hasil 2, sekian cm. Sedangkan ketika airnya sedikit, ternyata kedalamannya tidak sampai 2 cm. Ternyata tekanan itu sebanding dengan besarnya gaya atau F dan berbanding terbalik dengan luas permukaan benda atau A. Sama seperti ketika kita melakukan percobaan tadi. Ketika saya isi air lebih banyak, ternyata menimbulkan bekas pada pasir yang lebih dalam. Sama juga ketika kita mengangkat beban tadi. Ketika diangkat oleh orang yang lebih banyak, berarti gayanya lebih besar, ternyata lebih mudah dipindahkan. Berarti di sana tekanannya lebih kecil. Sedangkan tekanan, dia berbanding terbalik dengan luas permukaan benda. Artinya, semakin besar luas permukaan yang mengenai lantai atau permukaan, maka tekanannya adalah semakin kecil. Hal ini sesuai dengan hasil percobaan kita.
Ternyata pada botol yang luas permukaannya lebih besar menimbulkan bekas pada pasir yang lebih dangkal. Sedangkan pada bagian tutupnya, di mana luas permukaannya lebih kecil, ternyata menimbulkan bekas tekanan yang lebih dalam. Atau sama juga, ketika kita menginjak paku, ketika kita menginjak pada bagian yang runcing, ternyata menghasilkan sakit yang lebih terasa. Hal ini membuktikan bahwa pada luas permukaan yang lebih kecil ternyata diperoleh tekanan yang lebih besar atau tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan benda. Atau kita ilustrasikan sebagai berikut ini. Konsep tekanan dapat kita pahami dengan gambar di sini. Di sini ada balok, di mana balok ini memiliki gaya tertentu dengan luas permukaan tertentu. Ternyata tekanannya sebanding dengan gayanya. Jadi kalau dia adalah semakin berat, maka tekanannya juga semakin besar. Dan berbanding terbalik dengan luas permukaannya. Semakin besar luas permukaan benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Atau bisa kita tuliskan, tekanan adalah gaya per luas permukaan, di mana gayanya itu bisa dicari dengan massa kali gravitasi. Nilai percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan luas permukaan bisa kita cari dengan cara panjang kalikan lebar. Di mana tekanan itu satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi, dan F gaya satuannya adalah Newton, dan A luas permukaan benda satuannya adalah meter persegi. Agar kalian lebih mudah memahaminya, bisa kita buat segitiga seperti ini, di mana untuk mencari P tekanan bisa dengan cara F per A. Untuk mencari gayanya adalah tekanan kalikan A, atau A di sini adalah luas permukaan. Untuk mencari A adalah dengan cara F dibagikan P. Pemanfaatan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kapak. Coba kalian perhatikan kapak di sini. Pada bagian yang di sebelah sini, dia biasanya adalah runcing. Kenapa runcing? Hal ini untuk memudahkan kita ketika kita melakukan pekerjaan. Contohnya, kita menggunakan kapak ini untuk memotong kayu. Semakin runcing kapak ini pada bagian di sini, maka akan semakin mudah untuk kita melakukan pekerjaan, yaitu memotong kayu. Karena apa? Semakin kecil luas permukaannya, maka dengan gaya yang sama akan diperoleh tekanan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan pada kaki unggas di sini atau kaki bebek di sini. Jika kaki bebek ini memiliki selaput, maka tekanannya ini akan semakin kecil. Sehingga ketika bebek ini berjalan pada jalan yang mengandung lumpur, dia masih bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah pada paku. Paku pada bagian di sebelah ujung dia runcing. Hal ini untuk memudahkan pekerjaan kita. Contohnya seandainya kita ingin memaku sesuatu. Jika paku ini runcing, maka ketika kita pukul dengan gaya yang sama, paku ini akan lebih mudah menancap dibandingkan ketika paku ini tumpul. Ini adalah pemanfaatan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal di sini. 3 buah benda memiliki massa yang sama diletakkan di atas lantai seperti pada gambar berikut ini. Pertanyaannya, urutan benda yang memiliki tekanan paling besar hingga yang paling kecil. Kita lihat gambar yang di sini.
di sini ada 3 benda di mana masanya sama tetapi luas permukaannya berbeda. Yang A bentuknya kotak, B bentuknya trapesium, kemudian yang C bentuknya adalah segitiga. Ingat konsep tekanan, P sama dengan F per A. Tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Semakin besar luas permukaannya, tekanannya semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil luas permukaannya, maka tekanannya yang paling besar. Maka, urutan benda yang memiliki tekanan paling besar itu adalah benda yang memiliki luas permukaan yang paling kecil. Di sini mana? A, B, atau C? Ya, yang B. Berarti yang memiliki tekanan paling besar adalah benda B, kemudian benda A, dan yang memiliki tekanan paling kecil adalah benda C. Atau urutannya adalah B, A, C. Kemudian contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada balok, di mana balok ini memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, tinggi 8 cm. Jika diketahui massa balok adalah 2 kg, pertanyaannya, maka besar tekanan yang terjadi adalah berapa? Jika diketahui percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui F sama dengan M kalikan percepatan gravitasi, di mana di sini masanya adalah 2 kg, percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita peroleh F atau gayanya adalah 20 Newton. Kemudian kita hitung dulu A atau luas permukaannya. Panjang kalikan lebar. Karena panjangnya dalam satuan cm, maka kita ubah dulu dalam satuan meter. Berapa? 10 per 100 meter. Lebarnya 5 per 100 meter. Kita peroleh 10 kalikan 5 adalah 50. 100 kali 100 adalah 10.000. Maka kita peroleh luas permukaan balok tersebut adalah 5 per 1000 meter. Ditanyakan tekanan pada benda tersebut. Ingat, P atau tekanan adalah F per A, gaya per luas permukaan. Di mana di sini F-nya adalah 20 Newton dan luas permukaannya adalah 5 per 1000 meter. Ingat, jika ada persamaan seperti ini, maka bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. 20 kali 1000, 20.000 dibagi 5. Maka kita peroleh tekanan pada balok ini adalah 4000 Newton per meter persegi. Kemudian selanjutnya, soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 4 benda di mana memiliki bentuk yang berbeda-beda. Pada gambar 1, ini adalah kubus dengan sisi 5 cm. Kemudian benda 2 adalah balok dengan panjang 10 cm, lebar 3 cm, tinggi 5 cm. Gambar 3 adalah balok dengan panjang 3 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 10 cm. Kemudian gambar 4, dia adalah kubus dengan sisi 3 cm. Pada setiap balok memiliki massa yang sama. Karena massanya sama, berarti gayanya adalah sama. Jika diberikan gaya yang sama pada keempat balok tersebut, maka balok yang memiliki tekanan paling besar adalah yang mana? Ingat konsep tekanan P sama dengan F per A. Karena 4 benda di sini memiliki massa yang sama, maka kita anggap F-nya adalah sama. Yang berbeda berarti hanya luas permukaannya. Kita hitung dulu. A1 5 cm kali 5 cm, maka kita peroleh luas permukaan pada gambar 1 adalah 25 cm persegi. A2 panjangnya 10 cm, lebarnya 3 cm, maka kita peroleh luas permukaan pada gambar 2 adalah 30 cm persegi. Gambar 3
memiliki panjang 3 cm, lebar 2 cm. Berarti luas permukaan pada gambar 3 adalah 6 cm persegi. Kemudian pada gambar 4, dia memiliki sisi 3 cm, berarti luas permukaan pada kubus yang gambar 4 adalah 9 cm persegi. Di sana ditanyakan balok yang memiliki tekanan paling besar. Jika kita mencari balok yang memiliki tekanan yang paling besar, maka kita cari pada balok atau benda yang memiliki luas permukaan yang paling kecil. Mana yang luas permukaannya paling kecil? Gambar 1, 2, 3, atau 4? Ya, gambar 3, yaitu memiliki luas permukaan 6 cm persegi. Berarti jawabannya adalah C, yaitu pada gambar 3. Demikian tadi penjelasan kita mengenai tekanan pada zat padat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu pada materi selanjutnya dan bye-bye.